Channel Murtadin perlu tahu ini, sharing ke-81 dengan topik Pak Yesus sedang bermazmur di atas kayu salib. Eloi, Eloi, lama sabachthani di Markus 15 ayat 34. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Shalom, salam damai sejahtera, selamat tahun baru 2025. Ada segolongan orang Kristen dari denominasi tertentu berpendapat bahwa Yesus berseru di Markus 15:34, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Adalah berarti Yesus sedang melafalkan mazmur yang tertulis di kitab Mazmur pasal 22 ayat 1. Bagaimana bisa mereka mengartikan demikian? Membaca ulang Markus 15:34 tertulis, dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tidak membaca, dan pada jam 3 bermazmurlah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Tetapi tertulis, dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Jadi jika dikatakan oleh denominasi Kristen tertentu, bermazmurlah Yesus di atas kayu salib, sepertinya pendapat para sarjana teologi di denominasi itu yang mengajarkan kepada jemaatnya demikian tidaklah benar. Mengapa orang Kristen dari denominasi tertentu ini mengartikan demikian? Tidak tahu jawabannya. Pendapat demikian menurut tidak sesuai dengan apa yang tertulis di ayat Alkitab dan tidak masuk akal sehat. Bagaimana Pak Yesus yang adalah Allah yang menjadi manusia ini sedang terpaku kedua tangannya di kayu salib dengan kepala yang ditancapi mahkota duri, badan hancur karena baru saja dicambuki dengan cambuk berduri besi. Kemudian beliau bermazmur di dalam kondisi yang demikian. Bermazmur itu kan berkidung, bernyanyi ya, karena Daud bernyanyi waktu itu. Walaupun memang benar Pak Yesus di saat pelayanan beliau sering mengutip ayat-ayat Alkitab dari Perjanjian Lama, tetapi tidak masuk akal jika beliau menyempatkan diri melantunkan mazmur yang tertulis di kitab Mazmur pasal 22 ayat 1 dan 2 untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Itu bunyi aslinya Mazmur pasal 22. Pendapat demikian sepertinya muncul dari iman yang percaya bahwa Yesus Kristus harus melantunkan kidung Mazmur itu agar supaya nubuatan Allah bisa terjadi penggenapannya. Jika tidak, maka Allah tidak sanggup menggenapi nubuatan di Mazmur 22 ayat 1 dan 2 yang dinubuatkan 1033 tahun sebelumnya. Heran, kok ada iman segolongan orang denominasi Kristen demikian ya. Memang interpretasi orang berbeda-beda atas ayat Alkitab, tetapi menurut sebuah interpretasi atas ayat Alkitab itu harus bisa diterima oleh akal sehat. Jika memang masalahnya bisa dipikirkan oleh akal yang sehat. Dan segolongan denominasi Kristen ini seharusnya memilih akal sehat, bukan sebaliknya. Mari kita bahas dengan akal sehat kita. Adalah tidak masuk akal yang sehat jika saat yang demikian menyakitkan dan sudah dekat dengan penyerahan nyawanya, lalu beliau Yesus Kristus berkidung atau menyanyikan lagu yang dinyanyikan oleh Daud di kitab Mazmur pasal 22 ini. Ini interpretasi
yang di luar akal sehat. Walaupun di dalam denominasi Kristen ini banyak para sarjana teologi, bahkan banyak para doktor teologi yang menjadi dosen di STT. Kitab Mazmur pasal 22 ini memang adalah nubuatan atau sejarah yang ditulis dahulu 1033 tahun sebelum terjadi pengenapannya. Kalau sejarah kan ditulis belakangan. Peristiwanya terjadi dulu, baru ditulislah sejarahnya. Tapi kalau nubuatan ditulis lebih dulu, barulah terjadi peristiwanya, yaitu peristiwa penyaliban Yesus Kristus. Maksud nubuatan yang ditulis 1000 tahun sebelum Masehi dan terjadi pada tahun 33 Masehi ketika Yesus disalib dan ditinggalkan oleh Allah Bapa ini adalah untuk memberitahu kita bahwa rencana anugerah Allah berupa penyerahan anak Allah Yesus Kristus yang dikaruniakan kepada umat manusia untuk menggantikan hukuman yang seharusnya dijalani oleh umat manusia, yaitu diusir dari Taman Eden, terpisah dari Allah di kitab Kejadian 3 pasal 3 ayat 23. Lalu Tuhan Allah mengusir manusia dari Taman Eden. 24, ia Allah menghalau manusia itu. Hukuman pengusiran ini sedang digantikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, sehingga umat manusia bisa berdamai kembali dengan Allah yang Maha Kudus. Ayatnya 2 Korintus 5 ayat 18 dan 19. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Perantaraan Kristus mendamaikan kita, umat manusia, dengan dirinya, dengan diri Allah. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami, ya, Rasul Paulus dengan timnya. Sebab Allah mendamaikan dunia, mendamaikan umat manusia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Dan ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami, Rasul Paulus dengan timnya. Berita pendamaian ini telah dipercayakan pula kepada Mbah Bagio Bahagia di channel Murtadin Perlu Tahu ini. Channel ini, Yesus Kristus berseru dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena sedang menderita kesakitan di dalam kesendirian di atas kayu salib. Beliau sedang menggantikan hukuman umat manusia, terpisah dari Allah, kekal selama-lamanya sampai di neraka akibat dosa-dosa mereka, agar umat manusia bisa berdamai kembali dengan Allah, hidup di sorga kekal selamanya. Dan mari kita ingat bahwa sejak wafatnya beliau di atas kayu salib pada tahun 33 Masehi, semua orang sudah diperdamaikan dengan Allah. Tegasnya, semua orang yang sudah Kristen maupun yang masih non-Kristen telah diberi hak menjadi anak angkat Allah. Boleh menyebut beliau Aba, ya Bapa, Ayah, Dedi. Rendahkanlah diri kalian di hadapan Allah. Terimalah anugerah yang mulia dan mahal ini. Jangan menjawab, iya tapi saya beragama anu. Jangan menjawab demikian, sebab itu berarti bahwa kalian tidak mau menerima anugerah yang lahir dari cintanya Allah kepada umat manusia. Beliau rindu memeluk kalian ke dalam dekapan beliau, ke dalam kuasa pemeliharaan beliau, sejak di dunia ini sampai ke dalam surga kekal abadi. Sampai di sini dulu, mohon pamit undur diri. Kiranya turunlah segala berkat rohani dan jasmani kepada para penonton video ini beserta keluarganya. Dicukupkanlah juga kebutuhan jasmani kalian dan dikembangkannya sayap perlindungan Allah atas kalian di darat, di udara, di laut, bahkan di mana-mana, di dalam nama yang Maha Kudus dan Maha Kuasa, Yesus Kristus. Amin.
Jika berkenan berlangganan, tekanlah subscribe, like, dan bagikanlah video ini kepada teman-teman atau keluarga. Jangan lupa tulislah komentar yang tulus, koreksi, atau apresiasi Mbak. Sampai jumpa besok atau lusa, insya Allah. Salam damai sejahtera.